Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Alamullah SHMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zain Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Abdul Aziz Wahab BAMAG. Di sini perkenalkan, di sini saya Melia Agustin dari Prodi PAI kelas 7C. Langsung saja doa tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmah ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudalli. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin Kiai Haji Hasan Syaif Rijal Nyai Hajjah Himami Hafsawati ya Syekh Hasan Syaif Rijal ya Syekh Nyai Hajjah Himami Hafsawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatudali. Al-Fatihah. Allahumma atil hayata waladi waj'al khalifah min ba'di waj'alhu min hasun akhlaquhu fayuhibbuna wa yuhibbuna. Allahumma alhimni rushdi wa'idni syarri nafsi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan tawassul dalam Al-Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya, janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu telah mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran surat Al-Imran ayat 169. Sedang dalam hadis yaitu Allahumma innahu lam yazil bala'u illa bidhambi wa la syafu illa bitawabatin qad tawajjahu qawmi ilaika limakani min nabiyika ila akhirih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya petaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disirnakan melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawassul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu. Hadis riwayat Az-Zubair bin Bakar. Sedangkan dalam ulama yaitu faslun firjiri ila khudirat anil Haytham bin Hanas qala kunna inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fa khudirat rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nas ilaikan faqala ya Muhammad fakana man nasyidha min al. Yang artinya, fasal ini tentang kaki terkena mati rasa. Dari Haytham bin Hanas berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa. Maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling kau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika itu kaki beliau sembuh. Ibnu Taimiyah Al-Kalim At-Tayyib 173. Keutamaan sholawat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sedangkan dalam hadis yaitu salatukum alayya mahaqqatun, sholawat kalian atasku adalah dapat menjadi lebur dosa-dosa kalian. Sedangkan dalam kolam yaitu idza jala'ul fami fi sholati wa salami ala khairil anam, paling agung-agungnya kefahaman adalah sholawat dan salam atas paling baik-baiknya manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Ibnu Qayyim. Keutamaan Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Sedangkan dalam hadis yaitu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sedangkan dalam kolama yaitu Muhammadun basitul ma'rufi jami'u Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Yang artinya, Nabi Muhammad penyebar dan pengumpul kebaikan. Nabi Muhammad adalah pemilik kebaikan dan kemuliaan. Keutamaan sahabat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya, juga bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Quran surat Al-Hasyr ayat 8. Sedangkan dalam hadis yaitu khairu ummati qarni thumma alladina yanalunahum. Artinya,
paling baik umatku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka. Yang arti hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam kaul ulama yaitu idza dzikra ashabi famsiku wa idza dzikra al-qadaru famsiku wa idza dzikra nujumu famsiku. Yang artinya jika sahabatku diperbincangkan maka tahanlah diri, jika masalah takdir dipersoalkan maka tahanlah diri, dan jika ramalan bintang-bintang dibicarakan maka tahanlah diri. Abdul Razak dalam kitab Al-Amali. Iman dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Yang artinya iman sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Sedangkan dalam hadis yaitu an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam kolama yaitu imanuna bi sittatil arkani, imanuna billahi bistiqani wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhirati wa qadri khairihi kada wa syarri min rabbina huluhi wa marhi. Yang artinya rukun iman ada 6. Iman kepada Allah dengan yakin, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Demikian juga manis pahitnya dari Allah. Syekh Muhammad Hasan Genggong Karksan. Islam dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Sedangkan dalam hadis yaitu laukana mustahya mausa illa istaba'a. Artinya andaikan Musa hidup sampai saat ini tidak ada kelonggaran baginya kecuali mengikuti syariatku. Sedangkan dalam ulama yaitu Islamuna bi khamsatil arkani, awal wa syahadatu wasani, iqam khamsi shalawat wa zakah wa shaumul hajjul baitilillah. Yang artinya rukun Islam ada 5, yaitu membaca syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Nadam Safinatun Najah. Ihsan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keislaman dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat 128. Sedangkan dalam hadis itu innama bu'ithtu litammima sholihal akhlaqi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari. Sedangkan dalam ulama yaitu kam min amali yatasawwaru bi surati amalil dunya wa yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah, wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Yang artinya banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan dunia, tetapi karena baiknya niat menjadi amal perbuatan akhirat, dan banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan akhirat tetapi menjadi amal perbuatan dunia karena jeleknya niat. Az-Zarnuji. Wudu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan dalam hadis yaitu la yuqbalullahu sholat ahadukum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Artinya Allah tidak akan menerima sholat kalian jika ia berhadas atau najis sampai ia bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam ulama yaitu ismun li fi'lil ladzi wa istima'ul ma'i fi a'da'il mu'ayyati ma'aniyah. Yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa dengan ayat pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Salat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Yang artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman. Kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Sedangkan dalam hadis itu inna sholatal qa'idi ala nisfi min sholatil qa'im. Sesungguhnya salatnya orang yang duduk itu pahalanya separuh dari salatnya orang yang berdiri. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Sedangkan dalam ulama yaitu
Faslun wa syaratul wujubi sholati salah satu asya al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu ala saum wa huwa haddut taklif, yang artinya syarat wajibnya sholat itu ada 3, yaitu Islam, berakal baliu, berakal sehat, dan itu adalah batas dimulainya kewajiban atau taklif. Puasa dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sedangkan dalam hadis itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam kaul ulama yaitu syaraitul wujubi siyami arba'atul asya al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu ala saum, yang artinya syarat wajibnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, baliu, berakal sehat, dan mampu berpuasa. Zakat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sedangkan dalam hadis yaitu la zakata bil mali hatta yahula alaihi al-hul, tidak ada zakat dalam harta sampai ia mencapai tidak ada zakat pada harta sampai ia mencapai 1 hal atau 1 tahun. Hadis riwayat Anas. Sedangkan dalam ulama yaitu az-zakatu syar'an haqqun yajibu fil mal, zakat secara syariat adalah hak yang wajib dikeluarkan di dalam harta. Haji dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik, yang artinya yaitu dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Sedangkan dalam hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan bagi pelakunya melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam kaul ulama yaitu faslun fi arkanil haji arba'atun al-ihramu 'aniyah wal wuqufu bil arafah wa tawafu bil baitillah wa sa'yu bil baiti wa sa'yu bin safa wal marwah, yang artinya rukunnya haji itu ada 4, yaitu ihram dengan niat, wukuf atau berdiam diri di Arafah, tawaf di Baitullah, dan sa'i atau lari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Nikah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Am min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, yang artinya dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kamu ingat akan kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Sedangkan dalam hadis yaitu man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah, barang siapa yang menikah maka dia telah benar-benar diberi separuh ibadah. Sedangkan dalam ulama yaitu faslun fi arkanin nikah wa ghairiha arkanuhu khamsatun zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa syughatun, artinya fasal ini menerangkan tentang rukun-rukunnya nikah dan selainnya. Rukunnya nikah itu ada 5, yaitu 1 mempelai pria, 2 mempelai wanita, 3 wali, 4 2 saksi, 5 syuhud ijab dan qabul. Haid dan nifas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahdi 'anil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah darah haid itu adalah kotoran, dan maka menjauhlah kalian dari istri kalian di tempat keluarnya haid, dan janganlah kalian dekati mereka sampai mereka bersuci. Jika mereka telah bersuci, maka datangilah atau campurilah mereka sesuai dengan cara yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertabat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Sedangkan dalam hadis yaitu isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakanlah semua sesuatu tatkala haid kecuali nikah atau jima. Sedangkan dalam ulama yaitu aqulu zamanil haidin yawmun wa lailatun wa aksaruhu 15 yawman wa ghalibu 6 aw 7, yang artinya syarat wajib paling sedikitnya keluarnya darah haid adalah sehari semalam dan paling lamanya adalah 15 hari, sedangkan kebiasaannya itu adalah 6 atau 7 hari. Bahaya zina dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fasyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Sedangkan dalam
hadis yaitu tarku zina yurisul gina, barang siapa meninggalkan zina dapat menyebabkan kaya. Sedangkan dalam kaul ulama yaitu azina haramun wa fasyatun adimatun minal kabairil adim, yang artinya zina itu haram dan merupakan perbuatan yang sangat buruk, dan zina bagian dari dosa besar. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.